Oke, kita lanjutkan lagi ayat yang ke-21 sekarang ya, Hakim-Hakim pasal 7. Sementara itu tinggallah mereka sendiri berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asher dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Betbara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Betbara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Zeeb. Oreb dibunuh di Gunung Batu Oreb dan Zeeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepada Oreb dan kepada Zeeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Nah, kalau eh, kemarin kan kita sudah membahas beberapa poin ya. Jadi kalau kita gabungkan nih Bapak Ibu, tanpa terasa ini sudah satu pasal ya. Sudah satu pasal dan ini adalah menuju kepada konsekuensi. Kalau kita lihat, mungkin Bapak Ibu nanti bisa sambil ditanda kasih tanda ya. Ayat yang hukum hakim pasal 7 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8 itu bicara mengenai dalam kehidupan manusia ini ya. Ini peristiwa Gideon ini sama seperti gambarannya seperti kehidupan kita manusia ya Bapak Ibu. Kehidupan kita manusia. Terkadang kita suka menanyakan kepada Tuhan, Tuhan kok ini ada yang Tuhan izinkan seperti ini kenapa ya? Contoh misalnya, bagaimana ketika hakim-hakim pasal yang ke-6 kemarin saya sudah sampaikan juga bahwa kalau Gideon itu tidak teruji, maka Tuhan tidak akan memilih dia. Ya, tidak hanya teruji Gideonnya saja, tapi juga 300 prajurit itu, yang awalnya 32.000. Jadi kita dapat simpulkan nih Bapak Ibu, dalam kehidupan manusia, ketika kita sedang menghadapi pergumulan dan masalah, ingat baik-baik Bapak Ibu ya, bahwa Tuhan itu sedang mengizinkan untuk menguji iman kita. Katakan sama-sama dengan saya, Tuhan sedang menguji iman saya. Satu, dua, tiga. Tuhan sedang menguji iman saya. Ya, kita lihat bagaimana dari ayat 2 sampai 8 Gideon mengumpulkan 32.000 yang siap ya untuk melawan tentara Midian yang jumlahnya 135.000. Itu aja udah minus Bapak Ibu ya. Itu aja udah minus dari 135.000 Midian dikurangi 32.000 pasukan Israel. Itu pun sudah minus. Tetapi justru Tuhan bilang di ayat yang 10, anak buahmu terlalu banyak. Ya, aku tidak mau memberikan kemenangan kepada Israel atas Midian. Nanti mereka berpikir mereka yang punya kekuatan sendiri. Jadi akhirnya Tuhan bilang lagi, siapa yang merasa takut suruh pulang. Dan mengejutkan Bapak Ibu, dari 32.000, 22.000 langsung pulang. Sisanya 10.000 yang tinggal. 10.000 ini pun juga tidak kepastian bahwa apakah ini pemberani semua. Bisa aja mungkin gak enakan gitu ya Bapak Ibu ya. Atau ya kasihan si Gideon maju sendirian nih gitu. Lalu Tuhan berkata lagi kepada Gideon kan, wah terlalu banyak anak buahnya. Sekarang disingkat lagi dengan cara apa? Minum. Kalau minumnya seperti anjing, suruh pulang. Tapi kalau dia ambil cedok pakai tangan, berarti itu yang stay, itu yang tinggal. Dan yang tinggal adalah yang pakai tangan ya Bapak Ibu. Jadi 300 orang sisanya. Dan dari fakta ini yang menarik adalah kalau kita mau telaah lagi, ada sebuah sikap atau respon dari Gideon.
Yaitu apa responnya? Gideon menyadari bahwa Tuhan melakukan semuanya demi kebaikan dirinya sendiri dan juga Israel secara umumnya. Ya, seringkali dalam kehidupan kita nih Bapak Ibu, eh, kita hanya berpikir di sisi kita, ya, tapi tidak berpikir secara global lah gitu. Kalau misalnya kita menguji, kita merasa ya Tuhan sedang menguji iman saya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ada orang-orang yang di sebelah kiri kanan kiri kita yang sebenarnya juga diuji oleh Tuhan. Ya, sebenarnya juga diuji oleh Tuhan. Jadi kita pun juga harus proaktif untuk mengaktifkan keberanian kita dan menguatkan orang-orang sekitar kita bahwa bukan cuma saya yang sedang diuji imannya saat ini, tapi kamu juga, kalian juga, kita semua juga. Apalagi kalau kita bicara mengenai permasalahan yang menyangkut harkat martabat keluarga, menyangkut tanggung jawab anggota keluarga. Ingat baik-baik Bapak Ibu, entah juga tanggung jawab baik dalam tim di perusahaan. Intinya kalau saya diuji berarti dia juga diuji, apalagi tinggal seatap, apalagi tinggal dan usaha dalam satu ruang perusahaan, ya, dalam satu kantor. Itu semuanya teruji dan diuji. Nah, selain itu Bapak Ibu, kita bisa melihat di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15, ya. Bagaimana ayat 9 sampai 15 ini bicara tentang apa? Bicara tentang ketika Tuhan menguji iman kita, Tuhan juga menguatkan iman kita. Ini menarik sekali ya Bapak Ibu. Biasanya orang yang menguji dia tidak akan ikut campur. Karena kenapa? Kan saya lagi menguji dia. Kalau saya ikut campur dari mana saya bisa tahu imannya teruji apa enggak, kan gitu. Tetapi apa? Tetapi Allah tidak seperti itu. Di satu sisi Tuhan menguji iman Gideon dan pasukan Israel. Terkumpullah 300 orang. Di sisi lain Tuhan pun juga tetap campur tangan, itu apa? Menguatkan iman mereka. Artinya Tuhan tahu bagaimana caranya menguatkan Gideon. Dengan cara apa Abunda menguatkannya? Ingat kemarin ada sahabatnya Gideon yang menceritakan tentang mimpinya Bapak Ibu. Ya, yang menceritakan tentang mimpinya. Di ayat yang ke-12, ayat 13 ya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling sampai masuk ke perkemahan. Masuk ke perkemahan dan lain sebagainya. Jadi ini semua apa? Ini semua adalah cara Tuhan untuk menguji. Ya katakan menguji tapi juga menguatkan yang Tuhan izinkan untuk menguji kita. Ya. Ya, jadi itulah lah Bapak Ibu ya. Makanya di situ dikatakan bersiap-siaplah. Tuhan akan memberikan kemenangan, ya. Nah, di sini Tuhan tahu betul bagaimana caranya menuntun Gideon untuk menguatkan imannya, ya. Supaya Gideon itu punya keberanian untuk menyerang musuh-musuhnya. Jadi tidak ada manusia seorang pun yang bisa klaim bahwa saya setahan uji nih. Kenyataannya ada masalah-masalah yang sama, tapi juga kita tidak selamanya bisa mengatasi itu. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kalau mungkin minggu ini enggak, tapi mungkin saja. Kalau enggak besok atau lusa misalnya, ada sesuatu yang kita alami atau yang menimpa kita misalnya. Ingat baik, oke, Tuhan sedang menguji iman saya. Nah, kalau Tuhan sedang menguji iman saya, berarti Tuhan juga sedang menguji apa? Menguji iman orang-orang terdekat saya yang related atau berhubungan dengan saya. Baik itu tim kerja, baik itu keluarga, ya, ataupun tim pelayanan. Lalu yang ketiga, ingat, gak usah takut ketika dan gentar ketika Tuhan sedang menguji iman. Kenapa? Karena Tuhan pun juga akan menguatkan iman saya. Ya, bisa dengan cara seperti yang Gideon alami, ya. Kalau nggak mungkin sekonyong-konyong ada orang yang langsung menceritakan mimpi itu gitu. Dan ditulis di Alkitab,
Ini menunjukkan untuk mengingatkan dan mengajarkan Bapak dan Ibu dan juga saya bahwa kan semua yang ditulis di Alkitab ini kan adalah contoh dan soko guru sifatnya. Jadi contoh case by case lah gitu ya, sampel case by case. Berarti kalau di masa itu Tuhan bisa menguji iman Gideon, tetapi juga menguatkan iman Gideon melalui mimpi yang disampaikan oleh temannya. Bahkan kamu siap-siap aja, Tuhan tuh kasih kemenangan buat kamu. Berarti di dalam kehidupan kita masa sekarang pun berlaku. Setuju, katakan amin. Berlaku. Jadi kalau misalnya ada suami yang bingung dioperasi nggak ya? Nah kita sebagai pasangan tentu kita harus support ya. Itu kan imannya diuji. Operasi nggak ya? Wah, operasi lah kalau memang Tuhan izinkan nggak masalah. Ya, jangan operasi nggak ya? Ayo, ayo lo. Nanti operasi, ayo lo. Nanti berubah lo. Ya itu bukan bukan menguatkan ya Bapak Ibu. Itu malah bikin orang makin tambah runyam ya Bapak Ibu, makin tambah lemah. Padahal orang itu pasangan kita itu sedang butuh kekuatan gitu. Ya, tapi kalau untuk menguatkan iman pasangan kita kalau perlu kita cari tahu apakah perlu dioperasi misalnya pasangan hidup kita ini dengan apa yang sedang dialaminya dan ini merupakan ujian iman yang Tuhan sedang uji dan itu pun juga ujian iman yang menguji iman kita sebagai orang yang terdekat dengan Dia. Nah, kita harus bisa juga mau menjadi penguat imannya. Sama seperti temannya Gideon yang menceritakan mimpinya dan mengatakan dan memberikan encourage kepada Gideon bahwa maju aja sudah gitu. Kenapa? Aku percaya Allah itu akan berperang melawan Midian demi kamu, ya. Jadi Tuhan terkadang bisa menuntun kita ke tempat-tempat yang tidak kita inginkan. Atau terkadang Tuhan mengizinkan masalah-masalah itu hadir di kehidupan kita yang kita tidak pernah bayangkan dan gambarkan ya. Akan tetapi dengan peristiwa Gideon ini jelas saya mengambil kesimpulan bahwa kalau Tuhan memberikan dan mengizinkan ujian iman sekaligus Tuhan menguatkan ujian iman itu yang dilakukan atas kita, berarti kesimpulannya apa? Dua hal ini bertujuan satu. Tuhan menggembleng. Katakan menggembleng. Ya, menggembleng itu apa Bapak Ibu? Melatih Bapak Ibu ya. Melatih tapi kadarnya itu lebih persisten gitu. Tuhan itu menggembleng saudara dan saya supaya apa? Kan satu sisi kan kalau kita berpikir saya diuji imannya, tapi kan Tuhan campur tangan juga untuk menguatkan iman saya. Ini kayak gimana sih seperti kayak permainan? Sebenarnya bukan permainan ya Bapak Ibu, tapi lebih kepada bahwa dua hal itu pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya Bapak Ibu. Nah, tujuannya adalah apa? Dengan Tuhan, dengan Tuhan menguji iman kita, namun Tuhan juga yang menguatkan iman kita bisa melihat Tuhan lakukan ini supaya kita bisa meraih kehidupan yang berkemenangan atau meraih kemenangan di dalam hidup yang berkehidupan. Berarti kan itu kemenangan terus menerus ya Bapak Ibu. Berarti kehidupan kita itu memiliki kualitas itu di atas rata-rata. Katakan di atas rata-rata. Tapi Abuna apa alasannya dan beri saya alasannya untuk tetap bisa percaya dan mau untuk dipakai Tuhan. Untuk menguatkan ujian iman nih ya kan. Kan iman itu kan kemarin kita belajar ada iman yang bisa menarik Tuhan dan menarik perhatian orang-orang di sekitar kita. Karena ada banyak iman yang hanya berguna untuk dirinya sendiri. Tapi dalam hal ini kita diajarkan, dibukakan sebuah pengertian. Kalau kita hanya bisa menguatkan iman diri kita sendiri, itu biasa Bapak Ibu. Tapi kalau iman kita yang kuat ini mampu menarik kuasa Tuhan, dan itu akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita, menarik perhatian iman mereka juga karena melihat kita. Disitulah Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa pada akhirnya Tuhan juga yang bertindak untuk memberi kita kemenangan. Amin. Mungkin saat ini badan kita masih ada yang lemah, hati kita masih ada yang terluka,
Pikiran kita masih ada yang kacau balau ya Bapak Ibu sekalian. Masih ada yang bingung gitu loh. Atau bahkan mulut kita juga masih ada yang mengucapkan sesuatu yang tidak perlu kita ucapkan ya Bapak Ibu. Tetapi lihat, cara Tuhan untuk menyelesaikan perangnya Gideon itu berbeda. Dari 32.000, 22.000 jujur banget langsung hilang. 10.000 ini pun juga spontanitas, sisanya 300. Yang 9.700 tidur minumnya seperti anjing. Tapi yang 300 pakai tangan. Berarti memang orang pilihan Tuhan itu sedikit jadi Bapak Ibu. Jadi ya sama seperti halnya ketika sekarang misalnya 14 orang. Maka bagi saya nggak masalah Bapak Ibu ya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan ya. Dahsyat ya. Karena apa Bapak Ibu? Saya mau perkatakan 14 orang ini adalah orang-orang yang Tuhan izinkan untuk apa? Untuk Bapak Ibu bisa membawa pesan yang luar biasa ini. Karena bagaimanapun juga kita bisa melihat Gideon dengan 300 orang, peralatannya sederhana, tapi mereka tuh kerjasamanya tuh baik dan kompak. Kalau di tempat saudara bekerja, melayani, tim saudara nggak banyak. Nggak banyak nggak apa-apa Bapak Ibu, yang penting kompak. Tapi kalau timnya anggotanya sedikit, bagaimana? Sedikit nggak apa-apa, yang penting kompak. Makanya suami istri perlu kompak, katakan suami istri perlu kompak. Iya, suami istri dan anak-anak perlu kompak. Iya. Apa yang belum dialami oleh anak kita, tapi kalau kompak bersama dengan kita, itu hasilnya Tuhan juga yang kasih kemenangan. Tuhan juga yang kasih keberhasilan. Apapun program yang sedang dibuat saat-saat ini atau yang akan datang. Ya. Jadi jangan merasa minder, jangan merasa bete. Kenapa? Karena bukan jumlah berapa banyak yang kita punya untuk meraih dan memastikan hasilnya adalah kemenangan besar. Memang keberhasilan sesuatu ditentukan oleh apa? Mungkin kuantitas. Orang kan berpikir kuantitasnya bagaimana. Tapi menurut saya, kualitas itu berbicara Bapak Ibu. Amin. Amin. Saya sangat percaya itu. Kualitas berbicara. Karena bagaimanapun juga, 30 misalnya, 30 mobil baru di jalan. Ya, di jalan raya. 30 mobil baru nih. Tiba-tiba nongol ada satu mobil. Mobilnya tuh unik. Kita belum pernah lihat nih, ini mobil apa ya? Saya yakin 30 Avanza lewat misalnya, ini bukan membandingkan ya. 30 Avanza lewat, lagi lewat, mobil kode 28 ke 29, 30, yang ke 31 muncul mobil sport misalnya. Mobil sport kan isinya berapa sih? 2 orang Bapak Ibu. Ya, mobil sport yang mahal itu, yang harganya hampir 1 triliun, 1 triliun, 1 M, 2 M, atau sampai 6 M. Itu kan cuma, ya ampun, mobil Force gitu ya. Force atau Ferrari. Isinya 2 orang Bapak Ibu. Tapi 2 orang ini, walaupun 2 orang ya, kecepatannya luar biasa ya. Saya juga ada, Abuna, 2 orang, tapi orang biasa aja ngelihatnya. Ya itu menurut kita ya Bapak Ibu. Kalau mobil kita biasa tapi ada di tempat yang mewah, bukankah orang juga akan melihat? Loh, biasanya tempat mewah ini mobil-mobilnya ini keren-keren. Ini mobil siapa sih kok mobilnya kijang zaman kuda masih pakai sendal belum pakai sepatu misalnya gitu ya. Tapi kan menarik perhatian nih Bapak Ibu. Apa yang dialami Gideon dengan 300 orang ini menarik semua perhatian semua orang. Dan itu terjadi karena apa? Karena adanya kekuatan iman yang menarik kuasa Tuhan. Itu pun terjadi karena apa? Karena dari Gideon sisinya maupun dari sisi teman-temannya, mereka sama-sama menyadari bagian mereka masing-masing. Saya sangat percaya Bapak Ibu. Saya sangat percaya. Sekalipun misalnya, Abuna saya berjuang sendirian loh Abuna. Jangan pernah mengatakan berjuang sendirian, tinggal sendiri. Anda tidak mengakui keberadaan Tuhan kah? Sesendiri-sendirinya kita
Tapi masih ada Tuhan Yesus yang menguatkan, yang melindungi, yang menopang Bapak Ibu. Amin. Dan jangan khawatir, Tuhan selalu tahu caranya menuntun kita ketika kita berada di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Saat dia menguji iman kita, di saat yang sama juga ia menguatkan iman kita, dan pada akhirnya ia pun yang bertindak untuk memberi kemenangan kepada kita. Sama seperti halnya ketika seorang bapak yang menguji, bisa jalan gak nih anak saya? Kan sambil jalan, sambil siap-siap kan untuk nangkap. Begitu mau jatuh, dipegang juga kita ya. Kita pegang juga gitu anak kita kan, cepat gitu. Tapi kita uji, tapi kita pantau. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Dan saya sangat yakin ketika anak kita bolak-balik coba dan akhirnya bisa. Dia merasa secure. Kenapa? Karena ada yang menjaganya. Nah, kita harus seperti itu. Jangan lagi merasa insecure. Gideon memang sempat merasa minder, tapi dia merasa secure. Makanya dia tetap berani dengan 300 orang. Apakah hari-hari ini kita merasa insecure atau merasa tidak aman, tidak nyaman? Mungkin ada hal-hal yang secara finansial kita berpikir, kayaknya nggak aman nih. Nggak aman saya, insecure saya. Bapak Ibu, orang-orang insecure itu biasanya pasti negatif terus semuanya. Karena dia tidak kuat melihat kebahagiaan orang, keberhasilan orang. Bahkan ia pun sendiri tidak pernah bisa menghargai kemenangan yang walaupun itu kecil dalam kehidupan dia. Kalau orang insecure, itu selalu nggak nyaman hidupnya. Nggak tenang hidupnya. Tapi kalau orang itu bisa percaya diri kembali dan dia yakin, ujian iman ini juga Tuhan juga yang menguatkan iman saya. Kan bagaimanapun juga ketika Bapak Ibu diberi kepercayaan dari perusahaan, perusahaan juga kan yang mengcover. Betul nggak? Perusahaan juga kan yang memberikan gaji. Perusahaan juga yang kasih komisi. Perusahaan juga yang kasih asuransi kecelakaan misalnya. Itu tandanya apa? Satu sisi kita diuji bahwa apakah kita bisa menjadi orang-orang yang teruji di lapangan, di case dan tanggung jawab yang dipercaya. Di sisi lain, tetap ada campur tangan juga, itu manusia, apalagi Tuhan kita, Allah yang sangat baik. Namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Kasih tos dulu ah. Iya. Dia Allah yang apa Bapak Ibu? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Taruh tangan di dada, saya akan berdoa. Tuhan Yesus memberikan kepada kita hikmat, marifat, dan juga tuntunan yang bukan datang dari kekuatan kita. Semua ini datang daripada Roh Kudus-Nya. Semua ini datang daripada besar kasih setianya atas kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tidak ada alasan untuk tidak selalu setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan memiliki kasih setia kepada kita, terlebih lagi kita memiliki banyak sekali alasan untuk tetap setia sama Tuhan. Jikalau saat-saat ini ada hal-hal yang mungkin barangkali Anda sedang alami, Anda sedang merasa kemarin on fire, sekarang nggak on fire, kenapa? Aduh, jumlahnya kok sedikit. Aduh, pemasukannya kok sedikit. Aduh, Bapak Ibu, mau sampai kapan kita hidup dalam keaduan-keaduan kita masing-masing? Sedangkan kita bisa melihat faktanya bahwa ketika Tuhan izinkan kita hidup dalam pengujian iman daripada Tuhan, Tuhan juga kok yang akan menguatkan iman kita agar kita lolos dan lulus dari ujian iman kita. Dan Tuhan juga pula yang akhirnya memberikan kemenangan dan bertindak lebih, bahkan melebihi dari ekspektasi dan rencana kita. Ia bukan Tuhan yang tidak mendengar seruan doa umatnya Bapak Ibu. Apa yang dirindukan oleh dirimu dan anakmu dan keluargamu, Tuhan sedang kerjakan. Jangan pernah ragu dan jangan pernah lengah dan jangan pernah menyerah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu,
memberimu perlindungan, kekuatan, dan damai sejahtera, dan tuntunan yang akan membuat Bapak, Ibu, dan saya penuh dengan roh takut akan Tuhan, hikmat marifat, dan keyakinan penuh dan pasti bahwa Tuhan yang menguji iman, Tuhan juga yang menguatkan iman, dan Tuhan juga yang menyelesaikan dan memberikan kemenangan. Yang sepakat dan mengerti sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu ada kesaksian nggak? Ada mungkin ada sesuatu yang sedang terjadi hari-hari ini. Ada? Apakah ada Bapak Ibu? Hmm? Silakan. Kalau tidak ada ya puji Tuhan. Berarti semuanya Tuhan tetap nyatakan dengan kuat kuasa penyertaannya ya Bapak Ibu sekalian ya. Puji Tuhan ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah setia di BW pada pagi hari ini. Tentunya besok pagi BW subuhnya nggak ada. Tapi ya jam setengah 10 besok ada ibadah ya, ibadah di mana di tempat Bapak Ibu masing-masing, mungkin jam-jamnya beda ya. Kalau kami di jam setengah 10 anak-anak yang Crash Kids ya, lalu jam 10. Kalau Bapak Ibu pas memang bisa join sambil Bapak Ibu mungkin di jalan atau apa sambil mendengar firman Tuhan kan jauh lebih baik ya. Jadi kalaupun nggak buka kamera nggak masalah. Tapi kalau itu gabung, maksudnya bertabrakan juga nggak masalah. Doa saya dan Abu ini tentunya menyertai Bapak Ibu agar apa yang menjadi bagian Bapak Ibu lakukan di tempat Bapak Ibu masing-masing beribadah, entah sebagai melayani ataupun jemaat yang setia, Tuhan tetap pelihara. Ya, engkau boleh dipakai Tuhan untuk menguatkan orang-orang yang mungkin besok Anda temui dan Anda melihat, wah kualitas hidupnya sedang diuji nih. Nah Bapak Ibu sudah bisa mengerti, ya, memahami bahwa kita nggak perlu khawatir ya. Karena apa? Tuhan yang menguji, Tuhan juga yang menguatkan. Tuhan yang menguatkan, Tuhan juga yang memenangkan. Amin Bapak Ibu, percayalah. Tidak akan pernah dipermalukan orang-orang yang setiawan Bapak Ibu ya. Nah hari Senin kita akan ketemu lagi. Tapi hari Senin nanti tentunya akan diupdate ya. Seperti biasa. Terima kasih Abang sudah bantu memberitahukan ya. Eh, saya juga nggak tahu nih Bapak Ibu. Mungkin karena paket Telkomselnya itu dikurangin. Jadi kayaknya banyak banyak kuota yang berkurang. Biasanya di Mesir tuh gampang ya, kecuali di perbatasan. Tapi kemarin itu sulit sekali. Memang lebih murah sih harganya sekarang satu paket 450.000. Tapi gak gitu juga ya gitu. Malah yang kenceng itu Tri sama XL di sini. Karena saya baru tahu juga ternyata Tri itu punya basis di sini gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa Pak Ibu ya. Saya di sini bukan bicara untuk mengenai provider, tapi bicara mengenai bagaimana Tuhan sebagai provider yang sempurna. Allah yang menyediakan segala yang kita butuhkan. Amin Bapak Ibu. Dan kalau Tuhan izinkan, hari Senin kita bisa ketemu lagi di BW. Kita akan lanjutkan ya pembelajarannya. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Saya pamit untuk mau mempersiapkan istirahat. Selamat berkarya bagi nama Tuhan. Doa kami menyertai Bapak Ibu selalu. Terima kasih Terima ya kasih Bunda. Abang, Kak Budi. Kami yang terima kasih karena Bapak Ibu berkenan sabar untuk join ya. Terima kasih banyak Sama-sama Tuhan Bapak berkati. Ibu. Berkati. Baik Bapak Ibu yang terkasih, eh, kalau begitu Terima kasih saya ya. izin. Ya, sama-sama Bu dan saya izin pamit ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa kalau pasangan hidup Bapak Ibu ya, suami, istri, anak ada sedang mengalami insecure, secure them. Be as a secure person. Jabarkan bukti-buktinya. Karena Bapak Ibu sudah saya jabarkan semuanya sehingga seharusnya ini bisa menguatkan mereka. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu sekalian. Tuhan Shalom. berkati.